Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan koi berasal dari ikan mas yang merupakan ikan khas dari negeri Jepang. Koi disebut-sebut sebagai ikan pembawa berkah atau hoki bagi kamu yang memeliharanya. Di Jepang sahabat, koi disebut kai, yang artinya ikan berwarna. Ikan koi termasuk jenis ikan yang mudah dipelihara. Untuk pakannya juga mudah. Untuk itu kita akan membantu sahabat yang belum mengetahui nih bagaimana sih cara merawat koi atau membudidayakan koi dengan baik dan benar. Lalu apa saja sih tips untuk membudidayakan ikan koi yang baik dan benar sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah beberapa tips cara budidaya ikan koi yang baik dan benar versi dari Suksespedia. Cara merawat koi memang gampang-gampang sulit ya. Maksudnya bila kita sebagai pemula yang merawat koi pastilah kita akan bingung karena banyak koi yang mati dan tidak banyak juga koi yang kita pelihara. Semua itu karena kita masukkan koi baru ke kolam kita. Koi adalah jenis ikan kolam yang mempunyai banyak varian atau jenis seperti koi sowa, koi kohaku, koi asagi, dan masih banyak jenis lainnya. Koi sahabat merupakan ikan yang dipercaya membawa hoki maupun keberuntungan bagi pemiliknya. Namun untuk merawat koi haruslah diperlukan perawatan koi yang benar-benar ekstra. Karena koi merupakan salah satu jenis ikan kolam yang sangat sulit pemeliharaannya. Karena kita harus tahu dan mengerti cara yang benar merawat koi dan juga harus tahu cara mengobati koi yang tengah sakit. Maka tips dan trik bagi sahabat dalam memelihara atau membudidayakan ikan koi sangat penting ya. Nah yuk kita simak caranya. Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Tips cara merawat koi yang benar. Pertama-tama, sahabat harus mempersiapkan kolam koi yang benar dan mendukung untuk koi nyaman hidup dan berenang di kolam tersebut. Antara lain, jaga kualitas air kolam koi, karena itu merupakan penentu keberhasilan dalam merawat koi. Caranya, kolam koi harus terbebas dari zat-zat kimia. Biasanya, kolam yang baru terbuat dari semen masih menyisakan bau yang sangat menyengat dan berbahaya, maka rendam koi dengan air sampai beberapa hari supaya bau semennya hilang sekiranya seminggu, kemudian ganti air dan seminggu kemudian ganti air lagi dan rendam selama 5-7 hari. Baru isi kembali dengan ikan biasa terlebih dahulu untuk mengecek apakah air kolam layak untuk dihuni oleh ikanmu. Kualitas air untuk mendukung perkembangan koi secara optimum adalah sebagai berikut. Suhu air berkisar 24-26 derajat Celcius. pH air adalah 7,2-7,4 atau agak basah. Oksigen minimal 3-5 ppm, CO2 maksimal 10 ppm, nitrit maksimalnya adalah 0,2. Belilah ikan koi di toko saja ya, jangan di pasar. Karena kalau kamu tidak bisa mengkarantina ikan koi, karena biasanya di pasar ikan itu bukan koi karantina, tapi koi baru yang stres karena dari perjalanan jauh pengiriman koi membuat ikan menjadi stres. Dan ikan koi yang stres pastinya membawa penyakit. Nah kalau dicampur ikan koi lama pastilah mati semuanya. Memilih koi yang sehat cirinya adalah lihat insangnya. Kalau membiru jadi koi tersebut berpenyakit. Kalau nafasnya tidak normal alias keburu-buru jadi ikan tersebut tengah stres. Lihat badannya juga, ada yang bercak merah atau siripnya merah, jangan dibeli. Jumlah koi jangan terlalu banyak di dalam kolam ya sahabat. Sesuaikan ukuran kolam dengan jumlah ikan yang dipelihara. Kolam yang terlalu banyak membuat koi tidak tumbuh optimal dan mudah terserang penyakit.
kalori makanan yang secukupnya dan pilihlah makanan koi yang berkualitas seperti san koi maupun lainnya yang khusus bagi koi supaya terjamin kesehatannya. Perawatan pada ikan yang sakit. Pisahkan terlebih dahulu koi yang sakit dengan cara memperhatikan perilaku ikan setiap saat. Ikan sakit biasanya menunjukkan perilaku yang tidak biasa, segera dikarantina dan diobati, di mana kekurangan oksigen juga menjadi penyebab kematian pada koi. Perhatikan apakah koi selalu mengambang di permukaan air sambil membuka mulutnya. Perilaku ini akan lebih nampak di waktu subuh. Jika demikian, tambahkan aerator. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, langsung saja ya, pisahkan dan beri obat healthy fish yang warnanya biru dan rendam koi dalam kolam karantina yang telah diobati selama setengah hari. Kemudian ganti air bersih selama 3 jam, kemudian beri lagi obat tersebut selama sehari. Dan kemudian cek di air bersih, apakah ia sudah sembuh. Jika sahabat menambahkan ikan baru, hendaknya dikarantina terlebih dahulu. Pastikan tidak membawa penyakit. Setelah pasti tidak membawa penyakit baru, dimasukkan kembali ke dalam kolam. Sistem karantinanya sama ya dengan cara mengkarantina koi yang tengah sakit. Sudah paham sahabat? Perhatikan tahap pemijahan. Tahap pemijahan ini yang menentukan keberhasilan dari budidaya ikan koimu. Sehingga tahap ini, kamu harus benar-benar memaksimalkan pekerjaan dalam mengurus dan memaksimalkannya. Sahabat sebaiknya menyediakan pejantan yang sehat agar meminimalisir kegagalan dalam proses pemijahan. Siapkan indukan ikan dengan jumlah pejantan 3-5 ekor. Pertama, induk betina dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kolam pemijahan sekitar jam 4 sore, kemudian biarkan induk betina tersebut beradaptasi dalam kolam. Setelah menunggu selama 3-5 jam, masukkan indukan jantan dan biasanya mereka akan langsung bereproduksi. Biasanya pada saat itu sahabat, betina akan mengeluarkan telur dan menempel pada kakaban. Kamu pun harus segera memisahkan telur tersebut agar selamat. Jangan lupa juga untuk memperhatikan suhu air ketika dalam proses penetasan larva, yakni sekitar 20-30 derajat Celcius. Telur tersebut sahabat akan menetas selama 48 jam. Kamu tidak perlu memberikan makanan langsung ya. Hal tersebut karena larva yang baru saja menetas memiliki cadangan makanan untuk 3-5 hari ke depan. Pemberian pakan. Setelah ketersediaan makanan habis, sahabat bisa memberikan makanan, pakan yang baik untuk diberikan kepada ikan, yakni pangan hidup, seperti kutu air yang telah disaring. Setelah itu kamu bisa mengganti pangannya dengan cacing sutra. Namun ketika ikan koi sudah berumur 3 minggu, maka cacing sutra tidak perlu diberikan lagi. Nah sahabat, kamu pun harus tetap memperhatikan ya, yaitu perawatan ikan koi dengan menjaga kebersihan kolam dan airnya. Budidaya ikan koi dapat dilakukan oleh siapa saja. Hanya saja untuk melakukan sebuah pekerjaan memerlukan keterampilan dan ketekunan agar berhasil. Memperhatikan kualitas air kolam dalam kondisi bersih. Kualitas air hendaknya dijaga selalu stabil dalam kondisi bersih. Jangan sampai ada perubahan suhu dan kondisi air yang sangat mencolok. Memperhatikan kualitas air kolam dilakukan dengan membuat sistem filter dengan baik. Selain dengan sistem filter kolam yang baik, perlu penggantian air sebanyak 10%, maksimum 1 minggu sekali. Jika diperlukan, lebih sering daripada itu.
Faktor penentu warna koi antara lain adalah kualitas koi 70%, air 20%, dan faktor lainnya 10%. Yang paling penting juga harus diperhatikan sahabat adalah dalam membuat kolam ikan koi, yaitu kedalaman kolam. Banyak yang beranggapan keindahan ikan koi akan terlihat sempurna jika koi terlihat dengan jelas. Makanya banyak juga yang mendesain kolam ikan koi dengan kedalaman yang agak dangkal. Sebenarnya boleh saja sih membuat kolam ikan koi yang dangkal ya. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya ikan koi dapat tumbuh dengan ukuran yang besar ataupun ukuran jumbo. Nah, jika koi ditempatkan pada kolam yang dangkal, seiring dengan pertumbuhan koi, maka bentuk tubuh koi pun akan menjadi kurang bagus atau bongkok. Bahkan bukan hanya tubuhnya, jika tetap memelihara ikan koi di kolam yang dangkal, warna koi pun akhirnya akan pucat karena terkena sinar matahari. Selain kedalaman kolam, juga harus memperhatikan pula jumlah ikan koi yang akan dipelihara di dalam kolam, dengan kelebaran kolam pun harus tepat. Filter yang baik juga sangat berpengaruh bagi kesehatan koi, maka perhatikan pula saat membeli dan memasang filter di kolammu. Yang terpenting dalam cara memelihara kolam ikan koi adalah kolam harus dibuat senyaman mungkin agar koi tetap sehat. Tak perlu lebar-lebar lah, yang penting sesuai dengan lahanmu. Biarkan koi berada dalam kolam yang sederhana dan minimalis dalam cara memelihara ikan koi dan merawatnya, asalkan kolam indah, nyaman untuk sang koi, dan mudah dalam perawatannya. Masihkah ragu untuk mencoba usaha ini sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.